Bab 401, Pembalikan yang mengejutkan. Pria parubaya berjubah kuning itu melirik dingin ke arah Raja Chang Yuan, lalu mengalihkan pandangannya ke sekeliling aula, kilatan api menyala di matanya. Ia mengabaikan Simu dan Liuan di seberang aula, seolah-olah mereka tak ada. Simu dan Liuan bertukar pandang, tak bergerak maupun berbicara. Haha, gudang rahasia Ling Tian ternyata ada di sini, sungguh mengejutkanku. Raja Chang Yuan, kalian para iblis memang berpikiran sederhana, menyimpan rahasia selama berabad-abad. Aku hanya menggunakan sedikit trik, dan kalian sendiri yang dengan patuh membuka pintu masuknya, hahaha. Taois Huanglong tertawa. Pencuri tua Huanglong, apa yang kau katakan sekarang? Kau telah merencanakan dan menggunakan taktik lunak maupun keras selama 300 tahun, tetapi kau masih belum berhasil. Seru Raja Chang Yuan dengan marah. Jika kau, Raja Kerajaan yang perkasa, bisa menunggu, maka tentu saja aku juga bisa. Lihat, bukankah akhirnya tiba juga? Selama itu memungkinkanku untuk meningkatkan kultivasiku, 300 tahun saja bukanlah apa-apa bagi para master tingkat surgawi seperti kau dan aku. Taois Huanglong merentangkan tangannya, mengamati sekeliling, dan mencibir. Dasar pencuri hina, kalau aku tidak membuka pintu brankas kali ini, kau takkan pernah menemukan tempat ini. Raja Keracang menggertakkan giginya. Haha, masih keras kepala. Kau pikir aku tak tahu dua serangga kecil ini menyusup ke puncak Ling Tian? Kau mengancam akan menghancurkan jiwa primordialmu sendiri sebelumnya, dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, aku hanya ikut-ikutan, membiarkan mereka masuk ke dalam penjaramu. Kau dengan naifnya mengira ini kesempatanmu untuk kabur, dengan mudahnya membuka pintu brankas rahasia itu. Haha, Taois Huanglong tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, raut wajah Raja Keracang tiba-tiba menjadi muram. Kau bersembunyi di sini, jadi siapa yang memimpin upacara transformasi di luar sekarang? Tanya Simu tiba-tiba. Mendengar ini, Taois Huanglong menoleh ke arah Simu, sedikit seringai tersungging di wajahnya. Karena kalian semua akan mati di sini hari ini, aku akan berbelas kasih hari ini dan memberitahu kalian apa yang terjadi. Dia hanyalah salah satu muridku di tingkat surgawi. Lagi pula, ini adalah tanah suci klan iblis, dan aku agak tidak aman sendirian. Taois Huanglong berbicara, matanya menatap altar emas di tengah dengan penuh semangat. Wajah Simu menggelap, dan ia tak bisa menahan diri untuk melirik Raja Chang Yuan. Ia telah menyebutkan sebuah susunan teleportasi di sini, yang menghubungkan ke wilayah terluar puncak Ling Tian. Dari sudut matanya, ia melihat sekilas Liuan, yang tampak agak aneh. Wajahnya sama sekali tidak panik, tetapi ia sedang menatap rak kayu tak dikenal di dekat altar dengan penuh semangat. Simu terkejut dan juga melihat ke rak itu. Di atasnya terdapat sesuatu seperti batu bata hitam, berukuran beberapa inci. Batu itu tidak memancarkan energi magis apapun, seperti batu biasa. Liuan, seolah merasakan tatapan Simu, menoleh untuk menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan tatapan Liuan menyiratkan permusuhan. Ia diam-diam memalingkan muka. Simu mengerutkan kening, pikirannya berpacu. Ia teringat apa yang pernah ditanyakan Liuan kepada Raja Chang Yuan sebelumnya. Benda hitam itu mungkin adalah panggung abadi jatuh yang sedang dicarinya. Ia sama sekali tidak tertarik. Tatapannya melesat ke puncak altar emas,
di mana ia bisa melihat lapisan rune berkelap-kelip dalam cahaya merah. Dikombinasikan dengan pemandangan yang ia lihat dalam mimpinya, tampaknya di sanalah kotak kayu raksasa itu disegel. Simu tiba-tiba merasakan energinya melonjak, seolah dipanggil oleh sesuatu. Ia bernapas pelan, menenangkan pikirannya berpacu. Kalian berdua, anak-anak kecil, jika kalian Jin selamat, bersatulah dan tahan pencuri tua Huang Long itu sebentar. Susunan teleportasi yang menghubungkan ke dunia luar ada di altar, tetapi akan butuh waktu untuk diaktifkan. Pada saat itu, suara Raja Chang Yuan tiba-tiba bergema di telinga Simu. Ekspresi Simu sempat berkedip, tetapi segera memudar. Tubuh Liuan sedikit menegang, sekilas keraguan terpancar di matanya. Mau kabur, bermimpilah. Pendeta Tao Huang Long tiba-tiba berbalik, mencibir, dan melancarkan serangan telapak tangan yang dahsyat ke arah altar. Garis-garis pasir kuning yang berputar di sekelilingnya bersinar terang, menyatu menjadi telapak tangan kuning raksasa setinggi 6 atau 7 meter. Seperti gunung raksasa, telapak tangan itu menghantam altar, berniat menghancurkannya seluruhnya dalam satu gerakan. Wajah Simu berubah. Pendeta Tao Huang Long sepertinya mendengar suara Raja Kera. Tepat saat telapak tangan pasir kuning raksasa hendak menghantam altar, segel di atasnya tiba-tiba meletus dalam semburan cahaya putih yang menyilaukan. Hamparan cahaya putih yang luas itu dengan cepat terjalin dan mengembun menjadi perisai putih, menyelimuti seluruh altar. Telapak tangan pasir kuning raksasa itu menghantam perisai, yang tampak rapuh, tetapi secara mengejutkan tetap tak bergerak. Perisai itu hanya berkedip beberapa kali sebelum menangkis telapak tangan pasir kuning raksasa itu. Wajah pendeta Tao Huang Long memucat. Hamparan pasir kuning ini adalah senjata ajaib penyelamat hidupnya, yang ditempa dengan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Pasir 9 lengkung itu lembut sekaligus keras, transformasinya tak terduga. 1. Pukulan dari telapak tangan ini dapat meratakan gunung, namun tak berdaya melawan penghalang cahaya tipis ini. Pada saat itu, kilatan cahaya memancar dari tengah altar di dalam penghalang. Cahaya putih itu mengembun menjadi kabur, lalu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, menampakkan wujud bayangan kepala kera putih raksasa. Aura yang menakjubkan terpancar darinya. Mata emas kera itu menatap dingin ke arah Taois Huang Long, memberinya keagungan yang memikat dan tak terjelaskan. Taois Huang Long membalas tatapannya, hawa dingin menjalar di hatinya. Dengan satu langkah, ia melompat mundur. Saat ia bergerak, kepala kera putih itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan gelombang suara putih meletus dari mulutnya, menghantam Taois Huang Long dengan kecepatan luar biasa. Bagaimanapun, Taois Huang Long adalah makhluk surgawi. Cahaya kuning cemerlang memancar dari tubuhnya, dan di saat kritis itu, sebuah perisai cahaya kuning mengembun, menghalanginya. Bunyi dentuman teredam. Gelombang suara putih membombardir perisai cahaya kuning itu, yang bertahan selama 1 atau 2 tarikan napas sebelum akhirnya hancur. Namun, jeda singkat ini lebih dari cukup bagi Taois Huang Long. Dengan jentikan tangannya, ia memanggil mantra magis, dan pasir kuning 9 tikungan langsung terbang kembali ke tangannya. Dengan kilatan cahaya, pasir kuning 9 tikungan itu berubah menjadi tirai pasir tebal, melindungi tubuhnya. Tirai itu berkilauan dengan cahaya keemasan, memancarkan gelombang energi spiritual yang menakjubkan. Setelah menghancurkan perisai cahaya,
gelombang suara putih terus menghantam tirai. Tirai itu hanya bergetar sedikit, menghalangi gelombang suara putih itu. Namun, tubuh Taois Huanglong juga terguncang, dan ia mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun pada saat itu, penglihatannya menjadi gelap ketika sebuah telapak tangan biru besar tiba-tiba muncul di atasnya, berkobar dengan api biru yang membara, memancarkan aura iblis yang mengerikan. Tiba-tiba ia mencengkeram dan mencengkeram Huanglong. Pencuri tua Huanglong, cicipi jejak tangan agung Chang Luoku. Matilah. Dari sudut aula, Raja Keracang memelototinya dengan penuh kebencian dan meraung. Di samping Raja Keracang, Simu dan Liu An juga terbang mendekat. Cahaya merah tua yang menyilaukan bersinar dari tubuh Simu, sekali lagi mengembun menjadi wujud kera merah tua bersayap. Di tangannya, ia memegang pedang api merah tua yang besar dan menebas Huanglong. Panji hantu surgawi di atas kepala Liu An bersinar dengan cahaya berdarah. Sebuah tengkorak emas berkelebat dan terbang dari panji tersebut. Suara berderak teredam berdesir di dahi tengkorak itu, dan sebuah mata vertikal berwarna merah darah terbelah. Wus, wus, wus. 7 atau 8 sinar cahaya merah darah melesat keluar dari mata vertikal itu, berdenyut menembus kehampaan kemanapun mereka lewat, melesat menuju Tao Huanglong. Telapak tangan besar Raja Keracang pertama kali menggenggam tirai pasir kuning, menghasilkan suara tajam seperti besi yang dipalu, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Tirai pasir itu berkelebat dengan cahaya keemasan, dan permukaannya tiba-tiba terpelintir, seolah-olah akan dirobek oleh telapak tangan biru itu. Raja Keracang, kau sedang mencari kematian. Di balik tirai pasir, Tao Huanglong meluapkan amarahnya. Dengan kedipan lengan bajunya, cahaya kuning cemerlang memancar dari tubuhnya, menyatu dengan tirai pasir di hadapannya. Tirai pasir itu berkelebat dan lenyap, berubah menjadi awan kuning yang mengepul. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di dalam awan kuning, disertai gemuruh yang menggelegar. Awan itu tiba-tiba mengembang, menyelimuti separuh aula. Itu adalah kekuatan magis yang baru saja dilepaskan di luar ruang batu. 10.000 mil pasir liar. Suara Taois Huanglong menggema dari dalam awan. Telapak tangan raksasa Raja Keracang terbungkus awan, langsung tertelan, dan lenyap. Serangan Simu dan Liu An, yang mengenai awan, tentu saja tidak berpengaruh, hanya menimbulkan pusaran pasir dan debu, tanpa efek lebih lanjut. Simu dan dua lainnya buru-buru berhenti dan berdiri di dekat pasir kuning yang mengepul, saling menatap dengan bingung. Bahaya di dalam pasir kuning itu jelas bahkan bagi orang bodoh sekalipun, jadi mereka bertiga tentu saja tidak akan terburu-buru masuk. Untungnya, pasir yang bergulung-gulung itu hanya bergelora hebat, seperti ombak, dan berhenti menyebar. Raja Keracang Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Simu, menatap Raja Keracang. Mata Raja Keracang berkedip, dan ia hendak berbicara. Kilatan cahaya keemasan menyambar pasir kuning, dan sinar keemasan melesat bagai kilat, menghantam dada Raja Kera. Melihat hal ini, Raja Kera mencoba menghindar ke samping, tetapi jaraknya terlalu dekat, dan ia tak bisa sepenuhnya menghindarinya. Cahaya keemasan itu menembus tepat ke bahu kirinya, menusuk tubuhnya dengan suara, wus. Raja Kera menjerit, darah mengucur dari mulutnya. Tubuhnya terpental, menghantam keras sudut aula. Wajah Simu berubah. Ia bisa melihat dengan jelas cahaya keemasan itu,
cahaya itu tersusun dari butiran pasir keemasan, yang dirangkai menjadi rantai emas. Rantai emas itu tampak hidup, menembus tubuh Raja Kera. Meledak, teriakan dingin menggema dari pasir kuning. Gemuruh, pasir keemasan itu bersinar terang dan meledak. Sisi kiri tubuh Raja Kera hampir hancur total, memperlihatkan kerangka yang berlumuran darah. Terluka parah, Raja Kera berjuang untuk berdiri, tetapi lukanya terlalu parah untuk memungkinkannya berdiri. Simu dan Liu An terkejut melihat pemandangan itu, tubuh mereka terpental mundur, menjauh dari pasir kuning, melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Mau lari, karena kalian di sini, kalian berdua harus mati. Suara Taois Huang Long menggema dari pasir kuning. Begitu, suara itu jatuh, dua kilatan petir keemasan melesat keluar, dan dua benda pasir keemasan lainnya menyambar Simu dan dua lainnya. Bab 402 Tetesan kedua. Rasa bahaya yang mengancam tiba-tiba menyergap Simu, dan dengan gemetar, kilatan api muncul di belakangnya, dan sepasang sayap berapi terbentang. Dengan gerakan sayapnya, ia tiba-tiba berubah menjadi bayangan merah tua, melarikan diri dengan kecepatan luar biasa ke kejauhan, terus-menerus mengubah arah dengan kelincahan yang luar biasa. Meskipun cahaya keemasan itu secepat guntur, ia tak mampu mengejar Simu untuk sesaat. Sementara itu, Liu An, yang tak memiliki kemampuan melarikan diri seperti Simu, dengan cepat disusul oleh cahaya keemasan itu. Namun pada saat itu, tengkorak emas di atas Liu An berkelebat, menghalangi jalan di belakangnya. Mulutnya terbuka lebar, dan menelan bola pasir keemasan itu. Gemuruh. Tengkorak emas itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan bergetar hebat. Jelas pasir keemasan itu telah meledak di dalamnya, mengirimkan butiran-butiran kecil pasir keemasan kemana-mana. Namun, tengkorak itu, yang tak diketahui bentuknya, tetap utuh, meskipun retakan muncul di permukaannya akibat irisan pasir keemasan. Tengkorak emas itu berkelebat dengan cahaya dan terbang ke panji hantu surgawi, menyatu dengan permukaannya, meskipun retakannya masih ada. Wajah Liu An menunjukkan ekspresi penyesalan saat ia melambaikan tangannya dan melepaskan mantra sihir. Panji hantu surgawi berkelebat dengan darah dan terbang ke tubuh Liu An, lenyap. Sebuah gemuruh keras bergema dari sisi lain. Pasir emas yang mengejar Simu meledak, berubah menjadi awan jamur emas, meskipun meleset dari Simu. Sayap api Simu bergetar, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pasir emas itu tampaknya meledak secara otomatis setelah jangka waktu tertentu. Untungnya, ia melarikan diri dengan cepat, jika tidak, ia harus menggunakan kekuatan tangan kirinya untuk menghancurkan pasir emas itu. Namun, tangan kirinya hanya memiliki kekuatan satu serangan, sehingga ia tidak punya waktu untuk memulihkan energi sejatinya. Tentu saja, ia enggan menggunakannya sampai saat-saat terakhir. Pasir kuning yang mengepul yang memenuhi ruang batu berkumpul menuju titik pusat, lalu dengan cepat mengembun, berubah menjadi aliran pasir kuning tunggal. Sosok Taois Huang Long juga muncul. Kau begitu cepat melarikan diri, bocah. Pendeta Tao Huang Long melirik Simu, matanya berkilat tajam, dan ia hendak menyerang lagi. Pada saat itu, suara dentuman menggema, dan pendeta Tao Huang Long berbalik, ekspresinya berubah. Semburan cahaya putih bersinar dari tempat Raja Keracang jatuh, mengembun menjadi lingkaran sihir putih. Haha, Huang Long tua brengsek, kau percaya padaku ketika kukatakan lingkaran sihir itu ada di altar,
tapi lokasi sebenarnya ada di sini. Bodoh sekali. Raja Keracang telah bangkit, menatap pendeta Tao Huang Long dan tertawa terbahak-bahak. Kau mencari kematian. Wajah pendeta Tao Huang Long menggelap, dan ia segera meninggalkan Simu dan dua lainnya lalu menerjang Raja Keracang. Ia merapal mantra, melambaikan tangannya, dan 9 lengkungan pasir kuning melesat keluar, berubah menjadi naga pasir panjang yang terbang menuju Raja Keracang. Naga pasir itu berkilauan dengan cahaya keemasan, busur listrik keemasan memancar dari tubuhnya, dan bergemuruh dengan raungan gemuruh yang mengerikan. Setelah busur listrik muncul, kecepatan naga pasir kuning tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan dalam sekejap, ia menerkam Raja Kera. Wajah Raja Kera berkilat kaget, tetapi ia tetap tenang. Ia dengan cepat merapal mantra, dan cahaya merah darah memancar dari sekelilingnya. Detik berikutnya, potongan-potongan daging dan darahnya beterbangan keluar dari tubuhnya, memenuhi udara dengan kabut darah. Gumpalan daging dan darah yang padat menyatu di hadapannya, membentuk perisai daging raksasa. Siluet samar seekor kera terlihat di perisai itu, dan cahaya merah darah meletus ke langit. Boom! Naga pasir kuning dan perisai merah darah bertabrakan, dan gemuruh menggelegar menggema. Cahaya keemasan dan cahaya merah darah meledak di mana-mana, menyebabkan puing-puing dan debu berjatuhan dari ruang batu. Perisai merah darah raksasa itu bergetar hebat, retakan muncul di atasnya, tetapi tetap menghentikan naga pasir kuning. Di balik perisai darah, Raja Kera kini hanya kerangka berlumuran darah, meskipun matanya tetap terlihat, tatapan mengerikan berlumuran darah. Ia mengayunkan lengan kerangkanya yang berlumuran darah dengan panik, mengirimkan cipratan darah yang menembus formasi putih dengan presisi yang tak terlihat. Formasi putih itu bersinar lebih terang, rune yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, seolah-olah hampir mengkristal. Perisai darah dan daging Raja Kera, meskipun tampaknya menghalangi serangan Taois Huang Long, jelas merupakan tindakan sementara, mengorbankan musuh untuk menyelamatkan musuh. Mata Taois Huang Long berbinar, dan saat ia membentuk segel tangan dan terus melantunkan mantra, naga pasir kuning memancarkan cahaya keemasan, serangannya semakin intensif, perisai daging dalam bahaya. Dalam sekejap ini, Simu dan Liu An beraksi. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, dan tak satu pun dari mereka ingin melewatkannya. Namun, saat tubuh mereka bergeser, tak satu pun dari mereka bergegas menuju formasi teleportasi yang diaktifkan oleh Raja Kera. Rambut panjang berwarna merah darah Liu An berkibar, matanya tertuju pada benda hitam seperti batu bata di rak terdekat. Ia melesat ke arahnya dengan kaki yang lincah. Simu, dengan gegabah, bergegas menuju altar emas di tengah. Kepala kera putih yang muncul di atas altar tak diragukan lagi adalah kera dari mimpinya. Setetes esensi darah kera yang ia dambakan pasti ada di dalam altar. Dengan setetes darah ini, tingkat pertama transformasi 9 kecil, yang telah terbelenggu selama berhari-hari, akan meningkat. Sambil mengarahkan naga pasir kuning untuk menyerang perisai daging, manusia sejati Huang Long tidak melupakan kedua ikan kecil itu. Melirik dari sudut matanya, ia membentuk segel tangan dengan tangan satunya dan mengangkatnya. Dua bola cahaya kuning gelap menembus udara, meninggalkan riak di udara sebelum dengan cepat muncul di belakang Liu An dan Simu. Seperti anak panah yang tajam, kedua bola cahaya kuning itu menyambar punggung mereka. Simu dan Liu An sama-sama terkejut, tetapi tak satu pun berbalik untuk melawan.
Sebaliknya, mereka mempercepat langkah, mati-matian menyerang target mereka. Tepat saat cahaya kuning hendak menyerang Liu An, ia tiba-tiba memutar tubuhnya, berputar, dadanya menghadap cahaya kuning. Sebuah ledakan dahsyat menggema. Tubuh Liu An terpental mundur, jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi, tetapi tubuhnya tidak terluka. Di tangannya, bersandar di dadanya, terdapat satu, bukan, dua, bata hitam yang menyatu. Tepat pada waktunya, ia meraih bata hitam dari rak dan, sambil berputar, menggabungkannya dengan bata hitamnya sendiri, menangkis serangan dari Master Huanglong. Saat bata Liu An bertabrakan dengan serangan Master Huanglong, Simu juga panik. Simu melangkah maju, hendak melangkah ke tepi altar emas, ketika kepala kera putih yang samar, yang aumannya telah mengusir Taois Huanglong, muncul kembali dalam sekejap cahaya. Mata emasnya menatap dingin Simu, yang hendak menyerbu altar. Hati Simu bergetar di bawah tatapan itu, yang tampak seperti benda fisik. Butir-butir keringat langsung terbentuk di dahinya. Meskipun dia tahu bahwa kera putih ini memiliki hubungan yang dalam dengannya, dia tidak dapat menjamin bahwa Raja Iblis benua Xie yang dulunya tak tertandingi ini tidak akan tiba-tiba melepaskan sifat iblisnya dan membunuhnya. Bahkan seorang kultivator terampil seperti Taois Huanglong pun tak mampu menahan kekuatan auman kera putih itu. Dengan kultivasinya yang minim, ia khawatir tak akan mampu menahannya sama sekali. Namun, kini situasi telah mencapai titik kritis, tak ada waktu untuk berunding, apalagi mundur. Cahaya kuning tajam Taois Huanglong melekat padanya bagai lintah. Terlambat sedetik pun akan membuatnya celaka. Pada titik ini, ia tak peduli apakah kera putih itu akan menyerang dan membunuhnya. Ia tak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Dengan bunyi, krak pelan, Simu mendarat di altar. Perjudiannya membuahkan hasil. Kera putih itu tak menyerangnya, malah membiarkannya melangkah ke altar emas. Di saat yang sama, auman keras kera putih menggema dari belakangnya. Gelombang soniknya yang dahsyat membuat Simu jatuh ke tanah dan membubarkan cahaya kuning Taois Huanglong. Kepala kera putih yang berbayang itu mengalihkan pandangannya, menatap Simu yang terkapar, secercah kerumitan terpancar di pupil emasnya. Sesaat kemudian, bayangan kepala kera putih itu perlahan memudar dan menghilang, digantikan oleh setetes darah, sebening kristal setetes merah tua, yang mendarat di dahi Simu, bersinar sebentar, lalu lenyap. Saat setetes esensi darah itu menyatu dengan tubuh Simu, segel di altar emas itu tampak rusak. Raungan gemuruh menggema dari tengah altar yang sebelumnya datar, dan sebuah panggung batu tiba-tiba muncul. Di atas panggung ini terdapat sebuah kotak kayu besar berpola emas. Beberapa jimat perak, yang menggambarkan rune yang rumit dan misterius, terpasang di bagian luar kotak. Simu berjuang untuk berdiri, wajahnya tergores kesakitan, matanya merah. Kulitnya menjadi hampir transparan, dan pembuluh darah di bawahnya terdengar jelas. Ukurannya berlipat ganda, membuatnya tampak mengerikan. Di dalam pembuluh darah tebal ini, darah mengalir seperti api yang berkobar dan berputar-putar. Meskipun rasa sakit yang luar biasa, Simu tetap sadar. Ia merasakan darahnya mendidih. Sensasi membara itu membawanya kembali ke masa ketika garis keturunan Phoenix Surgawi Song Xiu terbangun. Ia bahkan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Namun, kobaran api itu seolah tertahan di dalam dirinya. Sehebat apapun kobaran api itu,
kobaran api itu tak pernah padam, hanya menyiksa dan menempa tubuhnya. Tanpa waktu untuk merenung, Simo melirik sekeliling, dengan santai mengambil kotak kayu bermotif emas di atas panggung batu dan meletakkannya di dalam cincin Chen Miao-nya. Raja Keracang dan Tao Huanglong masih terlibat dalam pertempuran sengit, tatapan mereka tertuju pada peristiwa yang terjadi di altar. Mata Raja Keracang yang tersisa, seperti mata kerangka yang layu, dipenuhi rasa tak percaya. Ia tak dapat memahami bagaimana seorang manusia biasa bisa memasuki altar, menyerap esensi vital Raja Iblis Kera Putih, namun tidak musnah oleh serangan balik itu. Mata Tao Huanglong hampir terbelalak saat ini. Ia tak pernah menyangka setelah menghabiskan begitu banyak energi, menyeberangi lautan, mencapai Xie, dan bersusah payah berkultivasi selama ratusan tahun, ia justru akan mempermudah segalanya bagi orang lain. Manusia muda yang muncul entah dari mana ini tiba lebih dulu. Sungguh tak termaafkan. Bab 403, Metode Masing-masing. Nak, tinggalkan kotak kayu itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan merobek uratmu, mengulitimu, menghancurkan tulangmu hingga menjadi debu, dan meninggalkanmu selamanya tanpa reinkarnasi. Raung Tao Huanglong. Detik berikutnya, auranya melonjak, dan ia dengan cepat mengaktifkan segel tangannya. Dengan suara, bang, yang menggelegar, perisai yang terbuat dari daging dan darah Raja Keracang akhirnya hancur di bawah beban berat serangan naga pasir kuning yang menggila. Pecahan-pecahan daging dan darah berhamburan ke segala arah, dan naga yang terbuat dari pasir itu hampir hancur berkeping-keping. Simo, di dalam altar emas, melihat sepotong dagingnya sendiri berceceran di kakinya, masih berlumuran esensi dan darah Raja Keracang. Tiba-tiba ia berpikir, ia mengeluarkan botol porselen dari cincin spasialnya dan menampung darahnya. Raja Keracang kini tak lebih dari kerangka berdarah. Saat perisai daging dan darah itu hancur, aliran darah kental menyembur dari mulutnya dan terbang ke dalam lingkaran sihir putih. Lingkaran sihir putih berdengung, dan serangkaian rune putih berputar-putar, susunan teleportasi telah berhasil dipicu. Tepat ketika naga pasir kuning, di bawah kendali Taois Huanglong, kembali mengeras dan meraung turun dari udara, berniat membunuh Raja Kera dalam satu gerakan, sisa-sisa kerangka Raja Kera berayun dan terbang ke dalam susunan teleportasi. Dalam kilatan cahaya putih, ia menghilang, meninggalkan naga pasir kuning dengan tangan kosong. Tanpa kendalinya, cahaya putih yang terpancar dari susunan teleportasi perlahan meredup. Ekspresi Simo dan Liuan berubah saat melihat ini. Kilatan ganas melintas di mata Taois Huanglong, dan ia tidak melanjutkan pengejarannya. Sebaliknya, ia berbalik dan berdiri di depan lingkaran teleportasi putih yang perlahan meredup. Ia melirik Simo dan Liuan, yang berdiri di dekatnya, dan berkata dengan dingin, kalian berdua sekarang terjebak. Tidak ada yang akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Kau yang mencuri kotak kayuku, akan kuhadapi kalian sekali lagi. Begitu selesai berbicara, Taois Huanglong mengayunkan lengan bajunya, dan cahaya kuning gelap berputar di sekelilingnya saat ia menyerang Liuan, yang sedikit lebih dekat. Melihat ini, Liuan tiba-tiba berbalik, menghindari serangan Taois Huanglong sambil mengendalikan dua zombie barbar untuk mengganggunya dari kedua sisi. Kedua zombie itu, satu di setiap sisi, menyerang Taois Huanglong. Kuku hijau tua mereka berkilauan dengan cahaya dingin,
dan mereka melepaskan serangkaian cakar abu-abu yang menyilaukan, menyerang dada dan perut Taois Huanglong. Taois Huanglong bahkan tidak melirik mereka. Ia berteriak dengan marah, keluar. Jubahnya berputar-putar, dan hembusan angin kencang bertiup, membuat kedua zombie itu terpental mundur. Namun, setelah dihalau, kedua zombie barbar itu tiba-tiba terbalik dan menyerang ke depan lagi. Zombie-zombie itu tidak terlalu cepat, tetapi mereka selalu berhasil menangkis serangan Liu An di saat-saat paling kritis. Hal ini membuat Taois Huanglong semakin marah. Tepat saat zombie berwajah persegi itu muncul kembali di hadapannya, ia mengulurkan telapak tangannya. Udara berputar, dan ia langsung meraih kepala zombie itu. Dengan sedikit tenaga dari jari-jarinya, ia meraihnya. Dengan bunyi, krak, kepala zombie itu hancur, dan darah merah tua bercampur cairan kehijauan mengalir dari bagian atas tengkoraknya yang pecah. Pendeta Tao Huanglong melemparkan zombie tanpa kepala itu ke tanah seperti karung robek, tak bergerak. Bau darah semakin menyengat. Pendeta Tao Huanglong menjabat tangannya dengan sedikit jijik. Tatapannya tajam ke arah Liu An. Dengan hanya satu zombie tersisa, menunda pendeta Tao Huanglong praktis mustahil. Saat Liu An berputar dan berbelok, ia mengedipkan mata padanya. Terlepas dari apakah ia melihatnya atau tidak, ia mundur dan mengambil batu bata hitam yang telah menyatu. Mata Simu masih merah, dan rasa terbakarnya belum mereda sedikit pun. Tetapi meskipun begitu, ia memperhatikan tatapan Liu An. Dengan kematian yang sudah di depan mata, kalian masih mencoba bermain trik. Di hadapan kekuatan absolut, kalian semut ditakdirkan untuk dihancurkan. Taois Huanglong meraung, lengan bajunya menari-nari liar, mengaduk awan pasir kuning. Mereka berubah menjadi dua naga pasir, langsung menyerang kepala Liu An. Tanpa dukungan Taois Huanglong, zombie barbar yang tersisa tak berdaya menghentikan Taois Huanglong, meninggalkannya jauh di belakang. Pada saat itu, Liu An, yang melarikan diri di depan, tiba-tiba berbalik, mengaktifkan gerakan tangannya, dan dengan cepat mengucapkan serangkaian mantra. Kemudian, kekosongan di depan Taois Huanglong bergetar, awan asap abu-abu berputar-putar di sekitarnya. Dari sana terbang segerombolan burung tulang yang padat, yang tampaknya tak terhitung jumlahnya. Suara cici yang keras bergema. Burung-burung tulang ini hanya sepanjang satu kaki, tetapi mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti hujan panah, melesat ke arah Taois Huanglong. Taois Huanglong bertepuk tangan, dan dua naga yang terbentuk dari pasir kuning di depannya berputar dan melingkari bagian tengahnya, menyatu menjadi satu, seekor naga pasir raksasa. Dengan ayunan tubuhnya yang tiba-tiba, kilatan cahaya keemasan bersinar, dan burung-burung tulang yang beterbangan berhamburan, hancur menjadi hujan bubuk tulang yang menyelimuti lantai ruang batu seperti lapisan es. Sepele, Taois Huanglong mendengus, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba menegang. Bubuk tulang yang jatuh entah bagaimana telah memadat menjadi dua tangan kerangka, mencengkeram kakinya. Bang-bang, kedua tangan kerangka ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk surgawi. Dari kemunculan burung-burung tulang yang berkerumun hingga Taois Huanglong yang lolos dari tangan tulang, semuanya butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi itu benar-benar terjadi dalam sekejap. Tepat ketika rambut Taois Huanglong berdiri karena marah, ia hendak menggunakan cara lain ketika sebuah tubuh, yang agak kaku dan dingin, memeluknya dari belakang.
Ia melirik ke samping dan melihat bahwa itu adalah zombie. Dalam sepersekian detik itu, ia telah menyusulnya. Cahaya cian memancar dari zombie itu. Taois Huanglong tiba-tiba mengerti apa yang terjadi dan memelototi Simu. Simu masih merapal mantra dengan tangannya, menggunakan rantai pengendali jiwa dan jimat cahaya untuk merapalkan mantra pada zombie itu, dengan hasil yang mengejutkan. Sesaat kemudian, Liu An dan Simu membuka bibir mereka bersamaan dan berbisik, meledak. Dengan suara, bang, yang menggelegar, zombie yang membengkak hingga ukuran penuh itu meledak. Api kuning itu diwarnai kilat cian samar. Kilatan listrik kecil seperti ular berkilat di udara sejenak sebelum perlahan menghilang. Penghancuran diri para zombie dikendalikan oleh teknik ledakan mayat Liu An. Energi spiritual yang tersisa di dalam dantian zombie barbar tingkat bumi itu langsung meledak, melepaskan kekuatan penghancur yang luar biasa. Api kuning dan kilat biru menyambar di dalam ledakan tersebut karena Simu, saat menggunakan jimat tubuh cahaya pada para zombie, juga menyembunyikan jimat api ledakan berantai tingkat tinggi dan jimat badai petir. Teknik ledakan mayat yang dipicu oleh zombie tingkat bumi, ditambah dengan ledakan kedua jimat tingkat tinggi ini dari jarak sedekat itu, sudah cukup untuk menghancurkan bahkan seorang ahli tingkat surga. Baiklah, baiklah. Dua bocah tingkat bumi telah memaksaku ke dalam kesulitan ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Namun, trik apa lagi yang kau miliki untuk membalas amarahku? Suara Master Huanglong bergema bahkan sebelum asap dan debu menghilang. Master Huanglong muncul dari debu. Jubahnya compang camping, tetapi cahaya keemasan, seperti naga, berputar di sekelilingnya, melindunginya dan mencegahnya mengalami kerusakan yang berarti. Penglihatan Simu luar biasa, tetapi ia hanya bisa melihat cahaya kuning itu seperti pasir kuning. Ia tidak bisa membedakan apakah itu artefak magis atau semacam kekuatan magis luar tubuh lainnya. Liu An, meskipun mendengar kata-kata Master Huanglong, bahkan tidak mengangkat kepalanya, gerakannya tak henti-hentinya. Beberapa batu merah menyala, seukuran kuku jari, muncul di tangannya, dan di tangan lainnya, batu bata hitam. Untaian energi merah menyala terus-menerus terpancar dari batu-batu itu dan meresap ke dalam batu bata hitam. Aura batu merah menyala itu perlahan meredup, sementara riak-riak samar muncul di permukaan batu bata hitam. Keringat menetes di dahi Liu An, tetapi cahaya di matanya semakin terang. Melihat ini, pikiran Simu tergerak, dan ia melesat ke arah Liu An. Pada saat itu, ekspresi Liu An menjadi rileks, dan dengan gerakan magis, ia membentuk cahaya kehijauan di sekelilingnya. Sebagai respons, batu bata hitam itu juga mulai memancarkan cahaya, perlahan melayang di depannya. Simu merasakan pandangannya kabur, pemandangan di depannya kabur, seperti permukaan danau, riak-riak bergulung di udara. Huanglong Zhenren terkejut oleh ini, lalu tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan berteriak. Kau ingin pergi? Tidak mungkin. Dengan raungan itu, awan pasir kuning melesat ke arah Liu An, mengancam akan mengenai dadanya. Ia bahkan tidak mencoba menghindar, hanya memperhatikan pasir mendekat, bibirnya melengkung membentuk senyum. Saat pasir mencapai Liu An, pasir itu memasuki ruang beriak, berputar bersamanya, dan kemudian melesat diagonal melewatinya. Pada saat itu, sebuah celah selebar beberapa kaki terbuka di ruang beriak itu, memperlihatkan hamparan kegelapan yang luas. Di dalam kegelapan itu, tidak ada cahaya,
hanya sesekali garis-garis cahaya kecil, seperti bintang jatuh di langit malam, cepat berlalu. Melihat celah itu muncul, Liu An berbalik untuk melihat Simu, yang kini berjarak kurang dari 3 meter. Dengan senyum sinis, ia mengulurkan tangan dan meraih batu bata hitam tanpa sepatah kata pun, melesat ke dalam kegelapan di dalamnya. Saat Liu An menghilang, retakan itu perlahan tertutup. Simu mengumpat dalam hati dan berlari menuju retakan itu. Taois Huanglong, melihat Liu An telah melarikan diri, sangat marah dan tak rela melepaskan Simu. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan melancarkan serangan telapak tangan. Seberkas cahaya kuning, berkilat keemasan, dengan cepat menghantam punggung Simu. Simu kini berjarak kurang dari 5 kaki dari retakan itu. Jika ia menghindar, ia akan terlambat untuk mencapainya, tetapi jika tidak, kemungkinan besar ia akan terbunuh oleh serangan Taois Huanglong. Tepat pada waktunya, sepasang sayap berapi menjulur dari punggung Simu, mengubahnya menjadi bayangan merah tua dan terbang tinggi, menghindari serangan pasir kuning. Hanya dalam sekejap, retakan gelap itu telah menyusut seukuran ember. Bab 404, Pukulan Mengejutkan. Haha, kau tak bisa kabur, nak. Taois Huanglong tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi seberkas cahaya kuning saat ia menyerbu Simu dengan kecepatan yang mencengangkan. Jarak di antara mereka kurang dari 30 meter, dan dengan kecepatan Taois Huanglong, ia bisa mencapai mereka hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas. Simu kini melayang di udara, masih 7 atau 8 kaki dari celah seukuran ember dalam kegelapan. Dengan kecepatan celah yang menyusut, bahkan jika ia terjun ke dalamnya, kemungkinan besar ia akan terlambat. Jika ia menerobos, kemungkinan besar ia akan terkoyak oleh celah tersebut. Tepat ketika Taois Huanglong mengira Simu terpojok, Simu, tanpa ragu, mengepakkan sayapnya dan menukik turun dalam seberkas cahaya merah, muncul di depan celah gelap itu dalam sekejap mata. Celah itu kini tak lebih besar dari mangkuk, membuatnya mustahil untuk dimasuki. Mata Taois Huanglong berbinar gembira, tetapi kemudian senyumnya membeku. Tangan kiri Simu yang hangus tiba-tiba bersinar merah, dan ia memukul celah itu dengan sebuah pukulan. Alih-alih raungan yang diharapkan, suara desisan sederhana memenuhi udara, diikuti oleh suara seperti cermin yang pecah. Tepi celah spasial, yang awalnya hanya seukuran mangkuk, tiba-tiba retak, lalu hancur total, membentuk jurang berdiameter beberapa kaki. Setelah serangan Simu, ki batinnya hampir terkuras. Ia menggertakkan gigi, dan dengan sisa tenaga terakhirnya, ia terjun ke dalam celah. Kali ini, celah itu menutup dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Saat berikutnya, manusia sejati Huanglong terbang masuk, dan celah spasial itu menyusut kembali menjadi seukuran mangkuk. Menghancurkan kehampaan. Seorang kultivator tingkat bumi. Bagaimana mungkin? Huanglong meraung. Begitu ia selesai berbicara, ia membentuk serangkaian segel tangan di depannya, dan dengan raungan, semburan pasir kuning menyembur dari mulutnya, menyerbu ke arah celah spasial. Pasir bergerak begitu cepat hingga menembusnya sebelum celah itu tertutup. Tepat saat Simu menyerap esensi dan darah yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Kera Putih, di suatu tempat di sebuah bintang, tak terhitung jauhnya dari planet asalnya. Sebuah pegunungan menjulang membentang di atas lanskap. Sepertiga pegunungan di bawah puncaknya tertutup salju. Di suatu tempat di dalam pegunungan, serangkaian ngarai, yang dipahat seolah-olah oleh pisau,
membelah membentuk jurang gelap yang luas. Tempat ini sunyi senyap, seakan-akan tanpa burung atau binatang buas, dan bahkan vegetasinya pun tampak jarang. Dari lembah yang tak terduga itu, kepulan kabut putih berbau busuk sesekali mengepul. Jauh di dalam jurang, di tengah pusaran awan dan kabut, kilatan cahaya keemasan samar berkelap-kelip. Saat kabut putih menghilang, cahaya keemasan itu perlahan menyatu menjadi satu massa, dan siluet makhluk raksasa perlahan-lahan menjadi jelas. Itu adalah seekor naga emas raksasa, seluruh tubuhnya tertutup sisik emas raksasa yang berkilauan. Ia berlama-lama di jurang, menempati hampir seluruh dasar lembah. Naga raksasa itu tampak memiliki panjang lebih dari 60 meter, lehernya terbagi menjadi 9, masing-masing memancar dari 9 kepala emas raksasa. Kesembilan kepala itu memejamkan mata rapat-rapat, bernapas teratur, seolah-olah sedang tidur nyenyak. Hanya dari lubang hidung mereka menyala, kepulan asap biru pucat mengepul darinya. Tiba-tiba, kelopak mata kepala terbesar di antara 9 naga emas berkedut, seolah merasakan sesuatu. Kemudian, kepala tengah menegakkan diri, pupilnya yang besar memancarkan 2 sinar cahaya keemasan yang melesat ke langit. Ao, raungan naga yang jelas dan mengamuk langsung menggema di lembah, menggema di pegunungan luas yang tertutup salju untuk waktu yang lama. Setelah kepala tengah terbangun, 8 kepala lainnya terbangun hampir bersamaan. Tubuh raksasa naga emas itu mulai berputar, ekornya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Riak-riak tiba-tiba menyebar di kehampaan, dan fluktuasi spasial yang kuat, seperti tsunami, menerjang tebing-tebing di sekitarnya. Boom! Raungan yang menggema. Gemuruh dahsyat menggema dari lembah yang dalam. Batu-batu besar berjatuhan dari dinding-dinding batu di sekitarnya di tengah gemuruh. Retakan dan kawah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tebing di kedua sisi ngarai. Pada saat yang sama, seekor naga emas berkepala 9 tiba-tiba melompat dari dasar lembah dan melayang di udara. Dalam sekejap, sisik emasnya, yang terkena sinar matahari, bersinar dengan ribuan sinar cahaya keemasan, memancar melintasi lanskap sekitarnya dan mewarnai seluruh gunung yang tertutup salju dengan rona keemasan. Pada saat itu, seolah-olah seluruh langit dan bumi telah tertutupi, hanya menyisakan cahaya keemasan ini di antara langit dan bumi. Sekarang, di udara, bentuk besar naga emas berkepala 9 menjadi jelas. Kepala di tengah adalah yang terbesar, diapit oleh 4 kepala identik, masing-masing seolah-olah dicetak dari cetakan yang sama. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan sedikit perbedaan pada kepala paling kiri, sisik yang menutupinya terlihat lebih kecil daripada sisik di kepala lainnya. Naga emas berkepala 9 itu tampak sangat marah. Dengan kibasan ekornya yang besar, seberkas cahaya keemasan yang tebal menyapu, seketika membelah puluhan puncak gunung menjadi 2. Naga berkepala 9 itu berputar-putar dan menari-nari di atas puncak gunung sejenak sebelum tiba-tiba berhenti. Kemudian, salah satu kepalanya bergetar hebat, lingkaran cahaya keemasan berputar di sekelilingnya. Kemudian, seluruh kepalanya terkulai ke bawah, matanya meredup, seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Di sebuah planet yang tak jauh dari planet Simu. Lebih dari 90% planet ini tampak seperti lautan, dengan hanya sebagian kecil daratan. Lautan menderu dan bergolak, mengirimkan gelombang setinggi 100 kaki, satu demi satu, seolah tak berujung. Pada saat itu,
dari awan gelap yang tinggi di atas, tiba-tiba kilat dan guntur bergema, gemuruh yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, permukaan laut yang luas dan bergolak mulai bergelora. Gelombang yang bergelora semakin dahsyat, secara bertahap membentuk pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di perairan sekitarnya. Pusaran air ini dengan cepat terjalin dan menyatu, akhirnya membentuk satu pusaran besar. Tiba-tiba, sebuah gelombang melompat dari pusat pusaran, membawa sebuah peti mati hitam raksasa. Ia membubung dari kedalaman dasar laut, menyemburkan air laut yang tak terhitung jumlahnya ke angkasa. Peti mati hitam itu berputar cepat di udara, suara dengungan menggema di lautan. Saat gelombang perlahan surut, peti mati hitam itu melayang stabil di udara. Tutupnya bergetar terus-menerus seolah mendidih, dan seberkas cahaya keemasan menyembur dari celah-celahnya. Boom! Peti mati hitam itu tiba-tiba meledak, mengirimkan pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di angkasa, menutupi separuh langit. Cahaya keemasan memancar dari pecahan-pecahan itu, menampakkan seorang pria berambut pirang, bermata elang, dan berhidung mancung, berbalut jubah emas. Pria berjubah emas itu berhenti sejenak, lalu, tanpa ragu, melesat ke satu arah. Dalam sekejap mata, ia menghilang di cakrawala. Langit alam mayat hidup senantiasa suram, dengan awan hitam pekat berputar-putar di angkasa, sesekali menampakkan sepetak langit kelabu. Di langit, 8 bulan berwarna merah darah menggantung di udara, memancarkan cahaya merah darah. Di bawah langit, hamparan perbukitan yang bergelombang, tanah yang relatif kering berserakan tulang-tulang. Di tengah perbukitan berdiri sebuah altar abu-abu. Api hijau yang besar dan berkobar menyala di atas altar. Hampir 1000 makhluk mayat hidup memadati ruang terbuka di sekitar altar, mengelilinginya. Pada saat itu, udara di atas altar beriak seperti permukaan air, menyebar melingkar. Api hijau di altar bergetar hebat, mengancam akan padam. Makhluk-makhluk mayat hidup di sekitarnya, api jiwa mereka berkelap-kelip di mata mereka, menatap altar dengan takjub. Fluktuasi spasial semakin intensif, dan akhirnya, dengan suara gemuruh, kekosongan itu terkoyak, memperlihatkan lorong spasial hitam. Dua suara, Swiss bergema dari lorong itu. Dua sosok, terbungkus bola cahaya hitam, terhuyung keluar dan mendarat di altar. Mereka adalah Simu dan Liu An. Simu melihat sekeliling. Langit kelabu, bulan merah darah, meskipun terlindung oleh cahaya hitam, ia masih bisa dengan jelas merasakan aura tebal orang mati. Ini, alam kematian, serunya ngeri. Liu An menatap Simu, wajahnya menggelap. Ia hendak berbicara. Pada saat itu, fluktuasi spasial di udara kembali bergejolak hebat. Dari lorong spasial yang hendak ditutup, cahaya kuning yang menjulang tinggi melesat keluar, memancarkan energi spiritual yang mengguncang bumi. Awan gelap di sekitarnya terdorong menjauh, memperlihatkan zona vakum yang membentang puluhan mil. Cahaya kuning itu berkelebat, berubah menjadi bilah pedang raksasa sepanjang 100 kaki, berkilauan dengan cahaya dingin. Pedang itu menebas ke arah Simu dan yang lainnya. Langit dan tanah sepenuhnya ditelan oleh kekuatan pedang itu. Bahkan sebelum mendarat, tanah di bawahnya sudah bergetar hebat. Dengan dentuman keras, altar itu runtuh, dan api hijau di atasnya langsung padam. Makhluk-makhluk mayat hidup yang lebih lemah di sekitar altar langsung hancur berkeping-keping oleh tekanan mengerikan yang berasal dari bilah pedang raksasa itu.
Bahkan makhluk-makhluk yang lebih kuat pun mengalami keruntuhan anggota tubuh. Simu dan Liu An bergidik ngeri, tetapi menghadapi serangan pedang raksasa itu, kekosongan di sekitarnya kini diselimuti auranya yang dahsyat. Tak ada waktu untuk melarikan diri, dan mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Simu berteriak, dan cahaya merah tua memancar dari tubuhnya, menyatu menjadi sebuah gambar Dharma kera merah. Kilatan api menyambar di tangan gambar Dharma, dan sebuah pedang raksasa merah tua muncul, menebas ke arah pedang kuning. Namun, dibandingkan dengan pedang kuning, pedang itu jauh lebih rendah dalam ukuran dan kekuatan. Bersamaan dengan itu, Simu melambaikan tangannya, dan 20 atau 30 jimat tingkat menengah hingga tinggi muncul di hadapannya, memancarkan gelombang energi spiritual yang menakjubkan. Dengan kilatan cahaya, jimat tingkat tinggi ini diaktifkan, berubah menjadi puluhan cahaya magis. Mereka menyatu menjadi semburan kekuatan magis yang dahsyat, menyerbu ke arah pedang kuning, dengan momentum yang tak kalah dahsyat dari gambar Dharma kera merah. Liu An meraung liar, tubuhnya berkilat darah saat panji hantu surgawi muncul kembali. Ia melambaikan tangannya berulang kali, dan panji itu pun berkilat darah, membesar hingga seukuran rumah. Secercah penyesalan melintas di mata Liu An, lalu langsung berganti menjadi tekad. Ia menggumamkan sesuatu, memuntahkan seteguk darah, dan panji hantu surgawi pun terbakar, berubah menjadi bola api berwarna merah darah. Sebuah tengkorak emas muncul dari kobaran api, kini berwarna merah darah. Retakan di tubuhnya kini telah sembuh total, dan matanya memancarkan dua sinar cahaya merah darah, penuh dengan kebrutalan. Tengkorak itu meraung hebat, dan seberkas cahaya merah darah yang tebal menyembur dari mulutnya, berkobar-kobar. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalam api, dan kemanapun ia lewat, kehampaan beriak, mengirimkannya melesat menuju bilah kuning raksasa itu. Boom! Serangan Simu dan pria lainnya berbenturan dengan bilah kuning raksasa itu, memancarkan serangkaian ledakan yang mengguncang bumi. Ledakan itu elan area seluas 100 mil, mengirimkan gelombang kejut ke udara bagaikan naga-naga panjang. Semua makhluk mayat hidup dalam radius 100 mil tercabik-cabik, dan mereka yang lebih jauh lari ketakutan, seolah-olah kiamat sudah dekat. Di pusat ledakan, asap dan debu mengepul menyebar bagai gelombang laut yang bergulung-gulung. Bab 405, Pertarungan Sengit dimulai kembali. Pada saat yang sama, di puncak gunung hitam di alam mayat hidup, sesosok mungil bersayap di punggungnya berdiri menghadap angin. Tubuh bagian atasnya dibalut baju zirah perak cemerlang, berpola aneh, dan memancarkan lingkaran cahaya perak. Sosok mungil itu juga mengenakan topeng perak, menutupi seluruh wajahnya, hanya menyisakan dua sinar ungu tua yang berkilauan dari matanya. Sebuah tongkat hitam pendek terikat di punggungnya. Itu adalah Yan Luo. Aura yang dipancarkan Yan Luo saat ini telah mencapai puncak alam bumi, seolah-olah hanya sehelai rambut dari alam surga. Tubuh bagian bawahnya diselimuti baju zirah daun yang menyerupai rok pertempuran, berlapis dan berkilau dengan kilau metalik, memperlihatkan dua kaki kerangka putih keabu-abuan yang identik. Di belakang Yan Luo berdiri segerombolan makhluk mayat hidup yang padat, setidaknya puluhan ribu. Sebagian besar adalah kerangka, tetapi ada juga banyak kerangka hewan dan beberapa zombie. Barisan itu membentang dari puncak hingga ke tanah. Yang berdiri paling dekat dengannya adalah kerangka yang menjulang tinggi, Wu Ye. Wu Ye menghunus pisau tulang emas,
cahaya kuning berkilauan memancarkan aura yang kuat, seakan sebanding dengan Yan Luo. Yan Luo, yang berdiri melawan angin, tiba-tiba bergerak, seolah merasakan sesuatu, dan berbalik melihat ke satu arah. "Tuan, ada apa?" gumam Wu Ye. Tanpa sepatah kata pun, Yan Luo membentangkan sayapnya, bangkit dari tanah, berubah menjadi meteor perak, melesat ke kejauhan. Wu Ye meraung pelan, dan dengan kilatan cahaya kuning, ia lenyap ke dalam tanah, menuju ke arah Yan Luo. Makhluk-makhluk mayat hidup dari puncak gunung berteriak dan mengejar Yan Luo. Beberapa makhluk bersayap melayang ke udara, meninggalkan para zombie kerangka berlarian di tanah. Pasukan besar makhluk mayat hidup menyerbu ke kejauhan. Setelah beberapa saat, asap dan debu menghilang, memperlihatkan kawah besar sedalam beberapa puluh kaki dan lebar beberapa mil. Tanah di sekitarnya tampak telah hancur, tak meninggalkan jejak medan perbukitan. Dua mayat tergeletak di dasar lubang besar itu, Simu dan Liu An. Tubuh Simu kini tertutup sisik hitam pekat, meskipun sebagian besar telah hancur, membuatnya bersimbah darah. Batuk, batuk. Ia membuka mata dan batuk beberapa kali, darah mengucur deras. Simu memeriksa dirinya sejenak, senyum masam tersungging di wajahnya. Kondisi internalnya memprihatinkan, energi vitalnya menyusut. Aliran energi dingin dan suram meresap ke dalam tubuhnya, perlahan melumpuhkannya. Ia sudah terluka parah, dan kini ia tak bisa bergerak sama sekali. Di udara, lorong spasial aslinya telah lenyap, digantikan oleh batu bata hitam yang berputar perlahan. Itu adalah panggung abadi jatuh. Panggung abadi jatuh memancarkan cahaya hitam, mengembun menjadi perisai hitam yang menyelimuti Liu An dan area seluas lebih dari 3 meter, menyelimuti Simu juga. Simu menghela napas lega, perisai itu menghalangi energi dingin dan suram dari dunia luar. Ia diam-diam mengaktifkan sutra api kera merah, lalu berbalik menatap Liu An, yang berdiri di dekatnya. Ekspresinya sedikit berubah. Liu An kini diselimuti lapisan tulang berwarna merah darah, membentuk perisai pelindung berbentuk telur. Kerangka berwarna merah darah ini tampak familiar bagi Simu, itu adalah kerangka berwarna merah darah yang sama. Dengan bunyi kresek, tulang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping, serpihan-serpihannya terbakar dan lenyap dengan cepat, jimat panji hantu surgawi lenyap sepenuhnya. Api berdarah itu pun menghilang, menampakkan tubuh Liu An. Ia tampak terluka parah, wajahnya pucat, pakaiannya robek, dan tubuhnya dipenuhi luka, mengucurkan darah. Meskipun Liu An adalah sesama seniman bela diri, ketahanan fisiknya jauh lebih rendah daripada Simu. Bahkan dengan panji hantu surgawi yang melindunginya, ia terluka parah oleh serangan Taois Huanglong yang hampir berkekuatan penuh. Liu An merasakan tatapan Simu dan berbalik untuk menatapnya. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, mereka terdiam, masing-masing dengan cepat mengalihkan pandangan. Dengan susah payah, Simu mengambil 2 batu roh atribut api kelas atas, menyerap energi spiritual mereka dan memulihkan ki-nya. Cahaya merah samar perlahan muncul dari tubuhnya. Liu An melakukan hal yang sama, cahaya keabu-abuan berputar di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, kedua pria itu berdiri, saling menatap dalam diam. Luka mereka belum sepenuhnya pulih, tetapi ki mereka telah pulih secara signifikan. Aku tak percaya kau telah menemukan cara untuk memindahkan tubuh fisik kita ke alam kematian ini, kata Simu akhirnya, memecah keheningan.
Biasanya, turun ke alam kematian secara langsung mustahil. Aura kematian yang pekat di sini bahkan tidak akan bisa ditahan lama oleh seorang Heavenly Rank. Tapi dengan Falling Immortal platform ini, segalanya berbeda, kata Liu An dengan tenang, menatap platform di udara. Mata Simo berkedip saat ia menatap batu bata hitam di udara. Liu An sebelumnya mengatakan bahwa benda ini adalah harta karun Nether muncul. Mungkinkah kekuatannya mampu menembus kehampaan, memungkinkan tubuh fisik untuk menyeberang ke alam kematian ini, tanpa terpengaruh oleh aura kematian? Sepertinya saudara Si juga tertarik dengan Falling Immortal platform ini. Liu An melirik Simo dan, dengan lambaian tangannya, platform itu, di udara, turun dan melayang di hadapannya. Selubung cahaya hitam yang terpancar dari platform itu langsung menyusut, meskipun masih menyelimuti mereka berdua. Dari apa yang kau katakan sebelumnya, benda ini adalah harta karun kultus barat, jadi wajar saja aku tertarik, kata Simo. Platform abadi jatuh dulunya dimiliki bersama oleh kultus Mingyue Timur dan Barat. Namun, ketika kultus Mingyue Barat memperluas wilayahnya di benua Xie, platform itu dibawa pergi. Namun, mereka tidak dapat mempertahankannya. Raja Iblis Kera Putih memukulnya menjadi dua dengan tongkat. Separuhnya hilang, dan aku menemukannya secara tidak sengaja. Separuh lainnya tersembunyi di brankas rahasia puncak Lingtian dan baru ditemukan hari ini. Namun, platform ini membutuhkan energi batu bintang untuk tetap beroperasi, yang merupakan harga yang sangat mahal. Liu An terkekeh, dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya abu-abu terpancar, menyatu dengan platform abadi jatuh. Cahaya hitam dari panggung abadi jatuh sedikit berfluktuasi, tetapi segera kembali stabil. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu berkelap-kelip di kedalaman mata Liu An, meskipun begitu redup hingga nyaris tak terlihat. Haha, sekarang kedua pecahan panggung abadi jatuh ada di tanganmu, sepertinya kau akan segera membuat gebrakan. Simo sedikit mengernyit melihat tindakan Liu An, sedikit keraguan di matanya, tetapi ia tetap tersenyum. Terima kasih atas kata-kata baikmu, saudara Si. Liu An menatap panggung abadi jatuh, kilatan aneh di matanya. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Simo. Rencana, dengan harta karun ini di tangan, Sekte Bulan Gelap Barat akan menjadi milikku. Setelah aku melatih pasukan zombie iblis dan menggunakan platform abadi jatuh untuk menyusup ke kedalaman dunia mayat hidup, aku akan membuat perjanjian dengan banyak raja hantu. Lalu, aku akan membalas benua timur, menghancurkan sekte abadi Tongtian, dan memulihkan sekte bulan gelap timur dalam sekejap. Sedikit kegilaan melintas di wajah Liu An, dan ia tertawa terbahak-bahak. Simo mengerutkan kening pada Liu An yang agak panik. Pada saat itu, ekspresinya berubah. Cahaya putih keabu-abuan samar terpancar dari Liu An, dan pupil matanya pun berubah menjadi abu-abu. Meskipun masih pucat, cahaya di matanya semakin terang. Aura dingin, ciri khas alam mayat hidup. Terpancar darinya, meningkat pesat. Liu An perlahan menoleh dan menatap Simo. Jantung Simo berdebar kencang. Pupil mata Liu An kini berubah menjadi putih keabu-abuan, membentuk dua pusaran abu-abu, berputar-putar dengan aura tebal yang mematikan. Aura itu tampak menakutkan. Pada saat yang sama, lapisan tanduk hijau muncul di lengan Liu An, dan 10 jarinya tiba-tiba menjadi sangat tajam, menumbuhkan kuku zamrud sepanjang beberapa inci. Dalam beberapa tarikan napas,
aura Liuan telah mencapai puncaknya, dan terus meningkat. Jadi, platform abadi jatuh memiliki kemampuan ini, yang memungkinkanmu untuk langsung menyerap aura mayat hidup dari alam mayat hidup dan menyembuhkan lukamu, kata Simu setelah hening sejenak. Saudara Simu benar-benar memiliki mata yang tajam. Hanya dengan mengamatinya, dia sudah menebak hampir segalanya. Panggung abadi jatuh ini, sebagai simbol sekte kita, memiliki kualitasnya sendiri yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengubah aura mayat hidup menjadi energi spiritual murni dan meresapinya adalah salah satu kekuatannya. Liuan menatap Simu, senyum aneh tersungging di sudut mulutnya. Sepertinya kau berbicara denganku tadi hanya untuk mengulur waktu. Sosok Simu terayun mundur lebih dari 3 meter, meninggalkan jangkauan panggung abadi jatuh. Cahaya merah menyala di sekelilingnya, membentuk perisai merah yang menyelimutinya. Saudara Si, sejujurnya, aku selalu menaruh harapan tinggi padamu. Kau dan aku memiliki banyak kesamaan. Terkadang aku bertanya-tanya, jika kita bukan kultivator, melainkan orang biasa, kita bisa menjadi teman yang sangat baik. Dengan bakat alamimu, jika kau bisa menjadi tangan kananku, kita berdua bisa menyapu Dongzu dan Xie. Apa yang bisa dilakukan Taois Wu Chen, Situ Hao, atau bahkan Taois Huanglong kepadaku? Tanya Liuan. Sayangnya, kita memiliki cita-cita yang berbeda dan tidak bisa bekerja sama. Lagi pula, meskipun aku setuju, aku khawatir kau tidak akan bisa tenang mengetahui rahasia panggung abadi yang jatuh. Simu menatap Liuan dan berbicara kata demi kata. Memang, rahasia panggung abadi yang jatuh terlalu penting. Demi harapan guru yang telah lama disayangi dan masa depan sekte bulan gelap, tetaplah di sini selamanya. Jangan khawatir, setelah kematianmu, aku akan mengubahmu menjadi raja zombie terkuat di bawah komandoku, memimpin pasukan zombiku. Liuan mengucapkan kata-kata ini, tetapi senyum puas muncul di wajahnya, matanya dingin dan tanpa senyum. Lengan bajunya tiba-tiba berkibar, dan aura yang luas terpancar darinya. Aura ini mendekati alam surgawi, dan gelombang tekanan spiritual menyebar keluar, mengaduk gelombang angin dan udara. Pakaian Simu tertiup angin kencang, tetapi matanya tidak menunjukkan rasa takut, tetap tenang. Mata Liuan berkedip, sedikit terkejut di hadapannya. Dia mengangkat lengan kirinya, lukanya telah sembuh, tanpa meninggalkan bekas. Saudara Si sungguh luar biasa. Bahkan sekarang, dia tetap teguh seperti batu. Ngomong-ngomong, aku selalu ingin melawan saudara Si, dan sepertinya hari ini akhirnya akan menjadi hariku. Senyum dingin tersungging di wajah Liuan. Dengan sekejap, ia muncul beberapa kaki di depan Simu seperti hantu. Ia mengulurkan kelima jarinya dan menggenggam ke bawah. Cahaya abu-abu yang menyilaukan dan tajam melesat dari jari-jarinya, membelah udara dengan suara mendesis tajam.